Idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan kamu ketika itu melihat dia yang meregang nyawa dan kami lebih dekat kepadanya dari kamu, tetapi kamu tidak melihat ketika itu. Itu artinya, jadi kata Allah, ada masanya nanti Bapak Ibu nyawa kita sudah sampai ke kerongkongan. Dan semua kita pasti begitu. Artinya sudah sakaratul maut dan sudah, kalau nyawa sudah sampai ke kerongkongan itu pintu taubat ditutup. Karena kata Nabi, semua dosa hamba pasti diampuni Allah jika dia bertobat sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Jadi kalau sudah di kerongkongan itu dia tidak ada lagi tobat, tertutup pintu tobat. Dan biasanya nyawa itu kalau sampai ke kerongkongan Ibu ngecekukan. Nah, itu biasanya sampai ke kerongkongan. Itu tinggal sekali tarik lagi itu. Ya, karena mati ini Bapak Ibu nanti berawal dari kakinya. Yang pertama kali mati itu kaki. Karena begitu dalam sebuah riwayat yang disebutkan bahwa malaikat maut itu datang ke kaki dulu. Ya, dari kaki dan dia nanti menarik terus ke atas. Nah, makanya orang kalau sudah menghadapi sakaratul maut, Pak, itu kira apa kakinya dingin, lali kaki dan dingin lali, dada detak nantinya. Nah, itu sakarat tuh. Ya, kalau langsung kaki timbul, kalau yang ingin saya ya. Kalau dingin kaki itu, lalalinya, sudah mulai coba. Tapi disuruh Bapak Ibu jangan camera orang menjawab kan. Ada orang serang sakarat, kan itu langsung kakinya, ya kan? Kironya lagi dingin, jadi sapu itu kayaknya lagi dingin Pak. Itu sudah mati aja. Pokoknya lah terasa dingin atau selesai. Tentu jelam mulai sekarang. Nah, jadi mati dari kaki itu terus nanti ditarik. Nah, sampai ke kerongkongan. Nah, itu pintu tobat tutup. Nah, terakhir nanti diubur-ubur. Ya. Karena kita itu ya terakhir nyawanya diubur-ubur tarikannya. Nah, dulu ruh kita ditiupkan juga katanya diubur-ubur. Nanti dicabutnya terakhir diubur juga. Itu makanya kata Nabi, ya, mata itu kalau orang mati itu biasanya matanya putih, ya tertarik. Kenapa mata orang putih? Karena kata Nabi, mata itu mengikuti tarikan ruh sampai ke ubur-ubur. Jadi ketika ditarik di ubur-ubur ini, itu matanya ikut tarik kali itu, makanya terbalik matanya. Maka semua orang mati itu terbalik matanya. Jangan mengikuti tadi terlalu buru-buru. Jadi jangan Bapak Ibu nanti nampak mata orang putih kan, aku itu jadi. Jangan, karena memang begitu semua orang mati itu, dan semua orang mati itu matanya tertarik mengikuti tarikan ruh ke ubur-ubur. Begitu, makanya suruh sunahnya lebih. Nah, kata Allah, ketika nyawa sudah sampai ke kerongkongan, kamu lihat orang itu meregang nyawa. Biasa kan begitu ya. Kalau ada orang yang sakarat keluarga kita, kan kita dulu sama-sama melepas. Saya bacakan Quran, saya bacakan La ilaha illallah, ya kan ada yang menangis saja gitu. Nah, yang pasti kita sudah duduk sama-sama melihat dia yang sedang meregang nyawa. Kata Allah, ketika itu banyak kejadian yang diperlihatkan pada orang itu yang kamu tidak melihat. Jadi datang para malaikat memperlihatkan banyak hal kepada orang yang sakarat tadi, dan kita yang hidup tadi tidak melihat. Hanya dia yang mati itu, yang akan mati itu yang bisa melihat. Nah, karena orang ketika akan mati itu dia tidak melihat lagi dengan mata ain, ya. Karena mata ain ini tidak bisa melihat yang ya di luar materi. Ya. Dia hanya bisa melihat dengan hal-hal yang sifatnya materi. Nah, karena itu ya, manusia yang akan mati itu melihatnya dengan mata basirah,
yang sangat tajam. Ya. Nah, kalau mata basirah dia bisa melihat di balik yang nampak oleh mata ini. Nah, dan kita tidak bisa melihat ketika itu. Jadi ada banyak peristiwa, banyak kejadian yang diperlihatkan pada orang yang akan mati. Kenapa? Orang itu tangan, duduk tangan. Biar saya tak pegang dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika akan mati itu ada beberapa kejadian, beberapa peristiwa yang dilihatkan pada orang mati itu, dan kita tidak melihat, hanya dia saja yang melihat. Nah, dalam Al-Quran Bapak Ibu ada banyak ya peristiwa yang diperlihatkan pada orang yang mati itu. Di antaranya di beberapa ayat saya katakan. Pertama disebutkan di surat Qaf ayat 22. Surat Qaf ayat 22. Kata Allah, "Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, fakashafna anka ghita'aka, fabasaruka al-yawma hadid." Sungguh kamu masih lalai-lalai dari kebaikan, kata Allah, hingga ketika kematianmu telah datang, baru kami bukakan semua yang kamu lalaikan itu, dan ketika itulah pandanganmu sangat tajam. Nah, jadi kata Allah, kita ini banyak lalai, banyak kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, tapi kita tinggalkan tanpa merasa rugi. Nanti ketika akan mati, semua kebaikan yang kita tinggalkan itu, yang kita punya kesempatan melakukannya, akan dipertunjukkan kepada kita pahalanya. Andai kau lakukan ini, kau dapat. Jadi ternyata Bapak Ibu, pahala ini tidak tampak sekarang, baru boleh ditampakkan Allah di saat sakratul maut. Ketika kita sudah sakratul maut, baru ditampakkan Allah semua amal-amal yang kita pernah lakukan dan yang bisa kita lakukan tapi tidak kita lakukan. Saat sakaraat kita lihat. Karena begini Bapak, banyak kebaikan amal yang kita tidak mengerjakannya dan kita punya kesempatan karena kita tidak melihat pahalanya dan kita tidak merasa rugi juga. Misalnya begini, ada hadis Nabi ya, 2 rakaat salat sunat setelah azan di waktu fajar, maksudnya yang disebut rakaat al-fajr. Di salat sunat 2 rakaat sebelum subuh ini, tapi setelah azan subuh, maka kata Nabi nilainya melebihi dunia dan isinya. Dengaran itu nanti. Dan rasanya banyak orang tahu itu bahwa nilai salat sunat qabliyah subuh yang di waktu fajar dan setelah azan subuh itu melebihi dunia dan isinya. Semua orang tahu, tapi kenapa banyak orang tidak melakukan? Karena pahalanya belum ditampakkan. Sehingga orang yang meninggalkannya tidak merasa rugi karena belum tampak pahalanya. Sengaja Allah menampakkan pahala. Beginilah, tidak usahlah kita bicara dunia dan isinya karena terlalu besar. Kalau Pak Wali Kota, Pak Gubernur bagi pengumuman, siapa yang sholat sunat 2 rakaat setelah azan subuh di masjid itu mendapat 1 unit Innova. Kita agak Innova di bawah saja Bapak. Aku yakin lalu di masjid orang yakin lalu disebut Pak, tapi azan disebut ya. Kalau tidak lalu masjid juga kayaknya mau. Kalau dibuatlah begitu, yang sholat sunat setelah azan subuh Innova baru 1 unit. Aku yakin bercakap sampai ke situ. Kenapa? Nampak pahala. 1 unit Innova. Cuma itu tidak tampak pahala lebih dari dunia, tidak tampak, sehingga orang tidak merasa rugi kan? Tidak tampak pahala itu. Itulah rahasia. Memang pahala ini sengaja Allah tutupi Bapak Ibu. Ya, pahala ini sengaja Allah tutupi agar jadi ujian bagi kita. Karena kalau nampak pahala itu orang saleh saja. Andai nampak pahala ini pasti semua orang saleh. Memang sengaja Allah menutupi agar jadi ujian kita. Nanti
menjelang mati baru kelihatan. Nah, ini yang pahala dengan ceramah ini kan tidak apa. Ya. Kalau tanpa pahala dengan ceramah lupa, hujan lapik begitu. Gimana apa? Makanya manusia nanti menjelang mati itu ketika tanpa pahala itu baru menyesal. Baru menyesal. Ini yang nanti buat ceramah piring pada ini kok mati mana begini kan? Menyesal. Maka nanti aku untuk ibu apa aku kok mati mana pun tidak menyesal. Ya nanti itu pasti menyesal. Ya kan bisa datang maksudnya kan payung itu. Hah? Ya banjir kan tak sampai ke pinggang kan? Padahal banjir sampai lutut kita. Bisa nyaki ya di Sarawak. Buktinya ibu apa ibu? Ya kalau orang menangkap ibu punya alasan. Kenapa? Kalau orang dekat ibu punya alasan. Sama lagi ini. Ya, kalau nenek-nenek di tanggahan di apa di cucu kawasan ini kawasan ini nenek aku yo kan pakai nenek itu papayo kawasan ini ada alasan papayo jadi yo nenek kawasan ini nenek baru itu istri mati dan itu center mencari center ini kalau nyupai pasti ada alasan. Dan kalau saat ini pas rumah jauh dulu ini seperti ayo Jackson atau juga rasa seperti itu. Tapi kalau tidak kapain, pada saat ini hujan labe pasti. Bahwa ibu-ibu itulah lampu mati makan dan dia kadang mati. Pada ibu-ibu itulah mungkin sakit asam urat ibu. Bapak, tadi ada orang yang mau kawasan itu pasti punya alasan. Ya kan? Jadi intinya kenapa pahala ada tambahan. Kalau tanpa pahala apa? Ya. Kalau tanpa pahala itu, ya pasti mereka akan bersegera. Maka ada sebuah cerita. Jadi dulu ada seorang apa? Setelah subuh, ya kan? Dijaga oleh istrinya dan jaga oleh dia, pulang lazan, ceceknya, kau lah, saya lah, ya kan? Dijaga aja pak, dijaga dan lama jaga terus. Ya, mulai setelah subuhan. Kalau itu orang kota lagi bilang pasti apa? Iya, kalau mau tahu mereka bilang kenapa? Tak tahu mau sampai itu. Nah jadi, ya kan? Jagoan, jago lagi. Jago lagi. Kilonya empat di belakang rumah dulu mana biar pas musim durian. Jatuh dulu kotak, palangkong pak durian jatuh. Kecil di sini, dah jatuh durian, mampu langsung pak, mampu langsung, mampu langsung. Kilonya sudah jatuh mampu, palangkong cina, palangkong cina. Ya, dulu lah kecil sini, kecil apa ni? Nanti kok kapal durian jatuh cuma. Jadi kira pas malam itu tangkap baru ke pintu sangko ini ya toh durian aja tuh sih naik dua di kau kepala dan tuh dua retoknya dan pak dia mau tanya pak kamu nggak gua bapak iya kalau pak tangan tangan ceramah pak nanti jangan mau pak jadi ini pahalanya kena belum tampak saja. Kalau sudah tampak, pasti kita bersyukur. Nah, kapan pahala itu tampak? Ya, itu
ketika sakratul maut. Jadi ada seorang sahabat namanya Sa'ban. Ya. Sa'ban itu ya, jadi ya Sa'ban itu dia seorang sahabat di masa Nabi. Dia selalu orang pertama yang datang ke Masjid Nabawi. Ya. Jadi subuh itu dia selalu orang pertama yang datang ke Masjid Nabawi. Sehingga Nabi hafal betul ini. Dan dia selalu duduk di pojok sudut masjid sebelah kanan yang paling depan. Jadi kalau Nabi masuk masjid, dia selalu duduk di pojok masjid itu. Ya, dan selalu orang pertama yang datang ya, ke Masjid Nabawi subuh. Sampai suatu ketika di subuh hari dia tidak kelihatan Nabi masuk masjid, tidak apa. Ini sahabat tidak kelihatan. Yang biasanya sudah Nabi masuk masjid sudah ada dia di sudut masjid. Ya. Lalu, ya, itu Nabi azan. Setelah azan itu mau iqamah, oleh Nabi sahabat ditahan dulu, jangan di kamar dulu sebentar. Ya, kita tunggu sahabat datang dulu, gitu ya. Mungkin dia terlambat, karena kan takbiratul ihram itu pahalanya besar. Kata Nabi, siapa yang mendapatkan takbiratul ihram 40 hari, maka dibebaskan Allah dari neraka dan dari kemunafikan. Maka kata Nabi, tunggulah sahabat dulu. Akhirnya setelah lama itu udah datang juga, maka disuruh di kamar-kamar. Nah setelah salam, Nabi tengok juga sahabat tidak datang. Karena biasanya Nabi itu kalau sudah salam tengok, Nabi itu balik-balik ke belakang memeriksa siapa yang tidak datang. Nabi ditanya. Lalu setelah Nabi salam, balik-balik ke belakang ditanya, ya, nah, itu ada tahu yang sahabat kemana? Ya, ada yang tahu sahabat kemana? Saya tahu sahabat kemana, tapi yang tahu. Lalu kata Nabi, siapa yang tahu rumah sahabat? Tanya siapa yang tahu rumah sahabat? Dan tidak ada juga yang tahu. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang menjawab, saya tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, mari kita datang ke rumah sahabat. Maka datanglah ke rumah sahabat berjalan kaki dari Masjid Nabawi. Dan Masya Allah, barulah Nabi tahu ternyata ke rumah sahabat dari Masjid Nabawi itu jarak perjalanan 3 jam. Jadi dari Masjid Nabawi ke rumah sahabat itu 3 jam perjalanan. Bayangkan coba kalau 3 jam dia berjalan dari rumahnya subuh, dia orang pertama yang datang subuh, itu jam berapa dia datang ke masjid? Jam berapa dia di rumahnya? Ya. Jadi jarak tempuh rumahnya 3 jam ke masjid. Dan dia selalu orang pertama yang datang ke masjid untuk sholat subuh ini. Nah, jam berapa dia datang ke rumahnya? Itu baru Nabi tahu, ternyata jauh. Akhirnya, ya sudah sampai di rumah, baca salam, pada jam salam perempuan, lalu perempuan itu keluar, lalu ditanya oleh Nabi, ini rumah sahabat? Betul ya Rasulullah, di rumah sahabat. Ya. Apakah sahabat ada? Kata istrinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat sudah meninggal dari malam ya Rasulullah. Nah, itu kenapa dia datang. Tapi kata istri sahabat, ya Rasulullah, sebelum sahabat meninggal dunia itu, sahabat itu berteriak 3 kali. Dan saya tidak mengerti apa teriakan. Kata Nabi, apa yang teriakan sahabat? Satu, kata istrinya, sahabat berteriak, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Ini teriakannya 3. Kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Kata Nabi kepada sahabat ketika itu, apa yang diteriaki sahabat itu, itulah yang kalian masih landai. Yang diteriakan sahabat waktu mati itu kalian masih landai. Ternyata Ibu, ketika sahabat hendak sakaratul maut, diperlihatkan kepadanya setiap langkah kaki ke masjid diperlihatkan pahalanya. 1 langkah ini pahalanya, ini surganya. 1 langkah ini pahalanya, ini surganya. Sampai langkah terakhir berhenti pahalanya.
habis langkahnya, maka dia berteriak, kenapa tak lebih jauh? Kenapa tak lebih jauh? Bayangkan Bapak Ibu ya, yang 3 jam saja perjalanan dari rumah ke Mas Adi masih menyasar. Apalagi yang jarak 2 mili dari rumah baik ke Mas Adi, kecuali kadang takik ketika mati. Kau yang nanti mau sholat maghrib ini waktu mati maki-maki. Sahabat saja 3 jam di rumahnya berjalan, dia masih menyesal, kenapa rumah saya tak lebih jauh. Jadi sebenarnya rugi Bapak Ibu kalau rumahnya dekat dengan masjid. Rugi. Yang bahagia itu jauh rumah dari masjid. Karena langkah kaki itu dihitung. Dihitung langkah kakinya. Dan pahalanya diperlihatkan setiap langkah dulu. Ya, yang katanya sama dengan setahun sholat malam. Tapi nanti jadi langkah kaki Bapak Ibu menghadiri pengajian ini tidak sekarang tampak. Nanti menjelang mati dapatkan kembali. Nah, barulah kita menyesal kenapa tidak lebih jauh langkah. Yang kedua, kepada sahabat itu diperlihatkan. Jadi suatu pagi, ya ketika datang ke masjid, dia menemukan gelandangan di tengah jalan yang kedinginan. Dia ada juga gelandangan bagian pada masa itu banyak orang punya rumah kan ada kedinginan di pinggir jalan. Nah orang Arab itu Bapak Ibu kalau musim dingin itu jaket itu 3 lapis 4 lapis. Ya, dingin. Nah oleh sahabat kasihan dibukalah jaket yang luar. Nah jaket luar itu yang lama, yang di dalam itu baru. Ya. Dia jaket yang di luar tadi, yang lama, yang baru tetap dipakai. Ketika akan mati itu ditampakkan Pak Ando lagi jaket lama tadi. Di sama kadang baru. Ternyata bagi umat baju pun kadang baru. Bagi baju, pakaian, itu makanya bagi kain sarung. Zaman dulu kan bilang kalau ya udah berwasuh kan ustaz-ustaz dia itu dari kain sarung kan. Itu ya. Dulu buya-buya itu satu-satu menjalankan Ramadan itu dari kain sarung bukan. Jadi tidak boleh. Atau waktu yang boleh tak boleh kita pakai sarung boleh ada dong. Ada yang ingin Ustaz. Ya kan ustaz-ustaz itu pergi ceramah pergi ya terawih kan pakai kain sarung. Kalau ibu lagi kalau palu pakai sarung. Dulu gitu dong, saya di kampung gitu dong. Ya Ramadan, menjelang Ramadan tuh aku jadi ke sarung dulu. Memang bagi pakaian itu kadang palunya itu. Coba kalau berbagi ya ustaz itu ke sarung kan, malah tahun supaya aku pergi ke sarung itu. Nah, apa kata palu itu? Ada, kepada kata palu. Nah, itu diperlihatkan pahala ya memberi ya, jaket yang lama. Tapi oleh malaikat diperlihatkan pula kalau yang baru. Kalau yang baru bukan orang tua. Baru yang baru kan? Ya, jadi tidak yang baru. Nanti baru ada kejadian kan? Nah, ya langsung oleh baru. Dia bisa bagian aku, bisa bagian yang baru, tapi lama bagian. Kok yang baru bukan ada? Barulah sahabat berteriak, mana ada yang baru? Kenapa tak yang baru? Coba bayangkan ya, ibu yang sudah membeli saja menyesal. Apalagi yang kan membeli. Yang memberi saja menyesal kalau dia masih bisa memberi yang lebih besar. Misalnya gini, tadi kan ada kejadian dulu di kantong awak itu 5.000, atau 10.000, atau 20.000, atau 50.000, atau 100. Tangkap lah. Lalu 5.000 pakai 2. Kok mati itu menyesal mama tak salah. Saya mama tak salah tuh. Ya kalau mau segitu baru ya tak?
Karena punya pilihan. Nggak menyesal karena ada pilihan. Baru dia menyesal, maka nak mensalat dulu. Coba ada percaya. Ini kalau mati. Ya. Kalau ada kesempatan kita berbuat lebih, tapi kita tak mau lebih, Pak. Kita ambil saja yang minimal. Nanti akan menyesal ya. Akan menyesal. Kenapa tidak yang baru? Kita sadar. Kenapa tidak yang baru? Lalu kepada sahabat Bapak Ibu, diperlihatkan pula suatu hari dia hendak makan roti. Tiba-tiba datang pengemis roti. Yang pertama itu kita belum mau itu sangat susah itu. Karena beberapa kali melepas kepergian keberangkatan orang tua. Iya Pak, susah Pak, balik. Itu waktu banyak sedekah murah. Yang kedua, nah, gambar video itu diperlihatkan itu berkaitan dunia. Ya semua Pak. Agak balik itu apa paling berarti itu. Itu Bapak rajin kawan tadi video nanti diperlihatkan yang baik-baik. Itulah ya. Saya ingin bersedekah. Ini hebatnya nih Pak. Jadi saat manusia hendak sakaratul maut itu, manusia minta tunggu. Ya Allah, bisa nanti tunggu mati saya sebentar. Jangan coba matikan dulu saya. Itu manusia minta begitu, minta ditangguhkan mati. Untuk apa kalau mati ditangguhkan oleh Allah? Saya ingin bersedekah. Oh, ternyata hebat Pak. Orang ketika mati itu ternyata tidak rindu tahajud, tidak rindu dengan baca Quran, tidak rindu haji dan umrah. Yang paling dirindukan manusia saat mati itu adalah bersedekah. Kenapa bersedekah? Kenapa bersedekah itu yang paling dirindukan manusia saat mati? Satu, ketika kita akan mati itu barulah Allah perlihatkan perlindungan sedekah. Bagi yang ahli sedekah ada perlindungan yang benar yang dia peroleh dari sedekah, dan baru kita diperlihatkan. Karena kata Nabi begitu ya, kullu ri'in tahta zilli sadaqatihi hatta yurda bainan nas. Semua orang akan dilindungi oleh sedekahnya sampai nanti hisab selesai. Jadi setiap orang akan dilindungi oleh sedekahnya sampai nanti hisab selesai. Orang yang sedekah itu, yang ahli sedekah itu kalau mati itu matinya ringan. Biasa begitu. Yang ahli sedekah itu diringankan hatinya. Yang sendiri supaya beri. Siapa yang bertingkat balik satu-satu situ upaya ngomong. Jangan inginkan sekarang, awal kamu ingin mati itu balik kamar apa ini? Balik apa ini? Situ lagi. Kalau kiki itu, kan orang kiki kamu misalkan yellow apa saja? Serahkan itu dah. Kalau punya dia itu paling kete dari dia kan. Habis itu tarik kaca apa ini? Tarik kaca apa ini? Pagi. Yang gigi itu mati payah. Teman-teman, Hindu itu dibolehkan dicuri oleh Nabi. Dan Hindu itu kan tahu ke Nabi ya Rasulullah, suami yang Abu Sufyan, rajulun sahih, gigi, bagi belaju sepini. Kan kalau apa tak belajunya sering yang jangkau dan ala belaju sekecil jadi dari seringnya begitu pun aku tak belaju. Maka kata Nabi kepada Ibu ciluk zimaya. Jadi bukan ciluk itu sebenarnya bukan ciluk mengambil sedekah paksa
saya punya uang banyak dinar. Kepada siapa saya bersedekah? Kata Nabi, tidak dimata mulai dari istri. Sedekah yang baik. Nah, bunyi malah betul. Nanti juga. Kalau sampai pada ya ayat orang kiki artinya payah. Kecil-kecil kapal memang. Kiki pakai payah. Kalau kamu ramah dia dari dosa dia. Itulah Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dalam manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.